Apakah Anda pernah terbangun di pagi hari dengan rasa ngilu yang menusuk di sendi lutut atau tulang belakang? Atau mungkin, setelah seharian penuh beraktivitas, tubuh Anda seperti memberontak dengan rasa sakit yang tak kunjung reda? Jika iya, Anda tidak sendiri. Jutaan orang di seluruh dunia, terutama mereka yang berusia di atas 40 tahun, menghadapi keluhan yang sama setiap harinya. Rasa nyeri pada tulang dan sendi bukanlah hal sepele. Ia bisa memengaruhi kualitas hidup, membatasi gerak tubuh, dan perlahan-lahan merampas kemandirian seseorang. Bahkan, aktivitas sederhana seperti naik tangga, menjemur pakaian, atau bermain dengan cucu bisa menjadi tantangan besar ketika nyeri datang tanpa peringatan. Karena rasa tidak nyaman ini, banyak orang langsung berpikir untuk mencari solusi cepat, seperti meminum obat pereda nyeri dari apotek atau menggunakan resep dari dokter. Obat-obatan memang bisa memberikan kelegaan sementara. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan jangka panjang dari obat kimia, terutama golongan antiinflamasi non-steroid, dapat membawa risiko bagi kesehatan lambung, ginjal, bahkan jantung? Lebih dari itu, terlalu bergantung pada obat bisa membuat tubuh kita tidak lagi responsif terhadap penyembuhan alami. Kita melupakan bahwa tubuh manusia sebenarnya memiliki sistem pemulihan luar biasa yang bisa diaktifkan melalui gaya hidup sehat, nutrisi yang tepat, dan pendekatan holistik. Disinilah video ini hadir untuk membantu Anda. Kami tidak akan menawarkan solusi instan berbentuk pil atau suntikan. Sebaliknya, kami akan mengajak Anda menjelajahi 12 metode alami, berdasarkan penelitian ilmiah dan kebijaksanaan tradisional yang bisa menjadi kunci untuk meredakan nyeri dan mengembalikan vitalitas tubuh Anda secara bertahap. Semakin sering nyeri menyerang, semakin besar pula ketergantungan banyak orang terhadap obat-obatan kimia. Namun, tidak sedikit yang mulai merasa khawatir. Mereka bertanya-tanya, apakah aman jika saya terus-menerus mengonsumsi obat pereda nyeri setiap hari? Keraguan ini bukan tanpa alasan. Efek samping seperti kerusakan lambung, peningkatan tekanan darah, atau gangguan fungsi ginjal telah banyak dilaporkan oleh pengguna jangka panjang. Kekhawatiran ini kemudian mendorong munculnya pencarian terhadap alternatif yang lebih aman. Metode yang bisa dilakukan di rumah, lebih alami, dan mendukung proses penyembuhan tubuh tanpa risiko kecanduan atau efek samping berbahaya. Mungkin Anda adalah salah satunya. Anda mencari cara yang tidak hanya meredakan nyeri, tetapi juga membantu tubuh menjadi lebih sehat secara keseluruhan. Kabar baiknya, alam telah menyediakan begitu banyak solusi yang seringkali terlupakan. Dari dapur sederhana di rumah Anda, hingga gerakan lembut dalam yoga atau pijatan penuh perhatian, semua bisa menjadi bagian dari upaya pemulihan. Bahkan, ada satu metode langka, namun sangat menjanjikan yang akan kami ungkap di akhir video ini, dan sayangnya belum banyak diketahui orang. Kami mengerti bahwa rasa sakit tidak hanya menyiksa tubuh, tapi juga menguras emosi dan semangat. Oleh karena itu, setiap langkah yang akan kami bagikan dirancang untuk membantu Anda mengurangi rasa nyeri secara bertahap, memperkuat sendi, dan menciptakan rutinitas penyembuhan yang bisa Anda jalani dengan nyaman di rumah. Jadi, tetaplah bersama kami hingga akhir. Mungkin salah satu dari 12 metode ini adalah jawaban yang selama ini Anda cari. Dan siapa tahu, langkah kecil yang Anda ambil hari ini bisa membuka jalan menuju hidup yang lebih sehat, bebas nyeri, dan penuh harapan di hari tua nanti. Apa yang Anda konsumsi setiap hari memiliki dampak langsung terhadap kondisi sendi dan tulang Anda. Banyak orang tidak menyadari bahwa pola makan modern yang dipenuhi dengan makanan olahan, gula berlebih, dan lemak jenuh justru memperparah peradangan dalam tubuh. Salah satu penyebab utama nyeri sendi kronis, minuman bersoda, makanan cepat saji, roti putih, permen, dan camilan kemasan tinggi pengawet bukan sekadar menggoda lidah,
tetapi juga bisa menjadi pemicu tersembunyi dari rasa nyeri yang terus-menerus Anda alami. Makanan-makanan ini meningkatkan kadar sitokin proinflamasi di dalam tubuh, zat kimia yang memperburuk peradangan pada jaringan sendi. Selain itu, makanan tinggi gula dan karbohidrat olahan dapat menyebabkan lonjakan kadar insulin dan berat badan yang tidak terkendali. Berat badan berlebih tentu saja memberi tekanan tambahan pada sendi, terutama lutut, pinggul, dan pergelangan kaki. Akibatnya, nyeri yang awalnya ringan bisa berubah menjadi masalah yang mengganggu aktivitas harian Anda. Ironisnya, banyak orang yang mencoba mengatasi nyeri sendi dengan obat, namun tetap mengonsumsi makanan yang justru memperparah kondisi mereka. Inilah sebabnya mengapa memahami dan mengubah pola makan menjadi salah satu langkah paling penting dalam penyembuhan jangka panjang. Dengan menghindari jenis makanan pemicu peradangan, Anda sudah mengambil langkah awal yang bijak dalam memperbaiki kesehatan sendi. Tapi jangan khawatir. Mengganti makanan ini bukan berarti Anda harus mengorbankan kenikmatan makan. Masih banyak pilihan sehat dan lezat yang bisa Anda nikmati, sekaligus mendukung penyembuhan alami tubuh Anda. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas jenis makanan apa saja yang justru bisa menjadi obat alami untuk sendi Anda. Makanan penuh nutrisi yang bekerja dari dalam untuk menyehatkan tubuh dan mengurangi rasa sakit secara bertahap. Jika makanan olahan memperburuk peradangan, maka makanan alami yang kaya nutrisi justru bisa menjadi penyembuh sejati bagi sendi Anda. Mengadopsi pola makan antiinflamasi tidak berarti Anda harus makan hambar atau membosankan. Sebaliknya, ini adalah kesempatan untuk menikmati makanan segar yang lezat dan menyembuhkan dari dalam. Mulailah dengan menambahkan buah-buahan yang kaya antioksidan ke dalam menu harian Anda. Buah beri seperti blueberry, stroberi, dan raspberry mengandung antosianin, senyawa yang terbukti mengurangi peradangan. Jeruk, apel, dan kiwi kaya akan vitamin C yang membantu produksi kolagen dan memperkuat jaringan ikat di sekitar sendi. Sayuran hijau gelap seperti bayam, kale, dan brokoli juga sangat direkomendasikan. Mereka mengandung vitamin K, kalsium, dan sulforafan, senyawa yang mampu menekan aktivitas enzim pemicu kerusakan tulang rawan. Semakin berwarna-warni sayuran di piring Anda, semakin besar pula manfaatnya bagi tubuh Anda. Jangan lupakan sumber lemak sehat. Minyak zaitun ekstra virgin adalah pilihan utama karena mengandung oleo santal, zat alami yang memiliki efek antiinflamasi mirip ibuprofen. Mengganti minyak goreng biasa dengan minyak zaitun dalam masakan harian, Anda bisa memberikan perubahan besar dalam jangka panjang. Ikan berlemak seperti salmon, sarden, dan makarel sangat kaya akan omega-3 yang membantu menurunkan kadar senyawa peradangan seperti interleukin 6 dan CRP, C-reaktif protein. Bagi Anda yang vegetarian, biji chia, biji rami, dan kenari adalah alternatif nabati yang sangat baik. Sebagai tambahan, kacang-kacangan, biji-bijian utuh, dan teh hijau juga bisa mendukung kesehatan sendi berkat kandungan polifenol dan fitonutriennya. Menggabungkan semua makanan ini dalam pola makan harian tidak hanya membantu meredakan nyeri, tetapi juga meningkatkan energi dan imunitas tubuh secara keseluruhan. Dengan memilih makanan yang dekat dengan bentuk alaminya dan rendah proses, Anda memberi tubuh alat terbaik untuk memulihkan diri. Dan yang lebih penting, Anda sedang membangun fondasi gaya hidup sehat yang akan berdampak hingga masa tua Anda nanti. Dalam upaya melawan nyeri sendi dan peradangan kronis, antioksidan dan asam lemak omega-3 memainkan peran penting yang tak tergantikan. Mereka bekerja dari dalam tubuh, tidak hanya mengurangi gejala, tetapi juga memperbaiki jaringan yang rusak dan memperkuat sistem kekebalan tubuh secara keseluruhan. Antioksidan adalah senyawa alami yang membantu menetralisir radikal bebas,
molekul berbahaya yang menyebabkan kerusakan sel dan mempercepat proses inflamasi. Ketika radikal bebas menumpuk, tubuh mengalami stres oksidatif yang sering kali menjadi pemicu awal nyeri sendi, kaku otot, dan bahkan penyakit degeneratif lainnya seperti osteoartritis. Sumber antioksidan terbaik dapat ditemukan dalam buah dan sayur berwarna terang. Wortel, labu, dan paprika mengandung beta-karoten, sementara tomat kaya akan likopen. Semua senyawa ini membantu melindungi sendi dari degradasi. Selain itu, vitamin E dari alpukat, kacang almond, dan biji bunga matahari juga mendukung fleksibilitas sendi dan menurunkan inflamasi. Sementara itu, omega-3, terutama EPA dan DHA, bekerja dengan cara unik untuk menghambat produksi zat proinflamasi dalam tubuh. Mereka tidak hanya mengurangi pembengkakan dan nyeri, tetapi juga memperlambat kerusakan tulang rawan pada penderita artritis. Studi menunjukkan bahwa konsumsi omega-3 secara rutin selama beberapa bulan dapat mengurangi kebutuhan akan obat pereda nyeri dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Ikan laut dalam seperti salmon dan tuna adalah sumber omega-3 terbaik. Namun, jika Anda memiliki pantangan terhadap ikan, suplemen minyak ikan atau alternatif nabati seperti biji chia, biji rami, dan kenari dapat menjadi pilihan yang baik. Yang penting adalah konsistensi, memasukkan omega-3 ke dalam pola makan harian Anda. Kombinasi antara pola makan tinggi antioksidan dan omega-3 menciptakan pertahanan ganda dalam tubuh. Mereka bukan hanya menenangkan peradangan, tetapi juga memberikan energi, menjaga elastisitas sendi, dan memperlambat penuaan sel. Ini adalah langkah cerdas bagi siapa saja yang ingin menua dengan aktif dan minim rasa sakit. Salah satu metode sederhana namun sangat efektif yang bisa Anda lakukan di rumah untuk meredakan nyeri sendi adalah mandi menggunakan garam Epsom. Meskipun terdengar seperti ritual kuno, terapi ini telah digunakan selama ratusan tahun di berbagai budaya untuk mengendurkan otot, meredakan ketegangan, dan mempercepat proses penyembuhan. Garam Epsom sebenarnya adalah magnesium sulfat, kombinasi mineral alami yang terdiri dari magnesium dan sulfur. Magnesium memainkan peran vital dalam lebih dari 300 reaksi biokimia dalam tubuh, termasuk mengatur peradangan, menjaga fungsi otot dan saraf, serta meningkatkan kualitas tidur. Sayangnya, banyak orang tanpa disadari mengalami defisiensi magnesium yang dapat memperparah nyeri sendi dan otot. Ketika Anda berendam dalam air hangat yang dicampur garam Epsom, tubuh menyerap magnesium melalui pori-pori kulit. Proses ini membantu otot yang tegang menjadi lebih rileks, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengurangi peradangan di sekitar sendi. Sensasi hangat dari air dan efek menenangkan dari magnesium menciptakan kondisi optimal bagi pemulihan jaringan tubuh yang rusak atau iritasi. Cara penggunaannya pun sangat mudah. Anda hanya perlu mengisi bathtub dengan air hangat dan menambahkan 1 hingga 2 cangkir garam Epsom. Aduk hingga larut sempurna, lalu berendamlah selama 20 hingga 30 menit. Jika Anda tidak memiliki bathtub, Anda bisa merendam bagian tubuh tertentu, seperti kaki atau tangan, menggunakan ember atau baskom. Terapi ini aman dilakukan 2 hingga 3 kali seminggu, tergantung pada tingkat nyeri yang Anda alami. Banyak orang melaporkan tidur yang lebih nyenyak, suasana hati yang lebih baik, dan tubuh yang terasa lebih ringan setelah rutin melakukan terapi ini. Yang paling menarik, semua ini bisa Anda dapatkan dari bahan sederhana yang mudah ditemukan di apotek atau toko swalayan. Dalam perjalanan penyembuhan alami, mandi garam Epsom adalah bentuk perawatan diri yang murah, mudah, namun penuh manfaat. Ini adalah waktu istirahat yang tidak hanya merawat tubuh, tetapi juga memberi ketenangan pikiran. Sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh siapapun yang sedang berjuang melawan nyeri sendi. Terapi panas dan dingin adalah salah satu cara paling praktis dan terbukti secara ilmiah untuk meredakan nyeri sendi, terutama jika dilakukan secara rutin di rumah.
Teknik ini tidak hanya mengurangi rasa sakit, tetapi juga membantu mengatur aliran darah, mengurangi pembengkakan, dan meningkatkan fleksibilitas otot serta jaringan lunak di sekitar sendi. Terapi panas bekerja dengan cara melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan sirkulasi ke area yang nyeri. Ini sangat bermanfaat bagi mereka yang mengalami kekakuan sendi di pagi hari atau setelah duduk terlalu lama. Anda dapat menggunakan handuk hangat, botol air panas, atau bantal pemanas listrik, lalu tempelkan pada bagian tubuh yang sakit selama 15-20 menit. Suhu hangat ini membantu otot-otot menjadi lebih rileks dan meningkatkan aliran oksigen serta nutrisi ke jaringan yang rusak. Sebaliknya, terapi dingin digunakan untuk mengurangi peradangan akut dan pembengkakan, terutama setelah aktivitas fisik berat. Kompres dingin atau kantong es yang dibungkus kain tipis bisa ditempelkan ke area nyeri selama 10-15 menit. Ini membantu menyempitkan pembuluh darah, memperlambat aliran darah ke area tersebut, dan mengurangi sensasi sakit. Salah satu pendekatan yang sangat efektif adalah terapi kontras, yaitu penggantian antara panas dan dingin secara bergantian. Teknik ini menciptakan efek pompa alami dalam tubuh, mendorong keluar racun dari jaringan, dan membawa masuk nutrisi segar untuk mempercepat pemulihan. Namun penting untuk memperhatikan kondisi tubuh sebelum menerapkan terapi ini. Jangan gunakan panas pada area yang sedang bengkak parah, dan hindari es jika Anda memiliki masalah sirkulasi darah atau kulit yang sangat sensitif. Selalu gunakan pelapis kain untuk menghindari luka bakar atau iritasi kulit. Dengan meluangkan beberapa menit setiap hari untuk melakukan terapi panas dan dingin, Anda dapat merasakan perbedaan nyata dalam tingkat kenyamanan sendi. Ini adalah cara yang murah, aman, dan efektif untuk mendukung proses penyembuhan alami tanpa harus bergantung pada obat-obatan. Di antara berbagai solusi alami untuk nyeri sendi, mungkin salah satu yang paling sederhana namun tak terduga adalah penggunaan daun kol sebagai kompres dingin. Meskipun terdengar kuno, metode ini telah digunakan secara turun-temurun di berbagai budaya dan kini mulai mendapat perhatian dalam dunia kesehatan berkat sifat anti-inflamasi alaminya. Daun kol mengandung senyawa antioksidan seperti flavonoid, antosianin, dan sulforafan yang secara alami membantu mengurangi pembengkakan, menenangkan jaringan yang meradang, dan meredakan rasa sakit. Berkat teksturnya yang lembut dan ukurannya yang lebar, daun kol menjadi bahan kompres yang ideal, terutama untuk area tubuh yang luas seperti lutut, bahu, atau pinggul. Cara menggunakannya pun sangat mudah. Ambillah beberapa lembar daun kol segar, cuci bersih, dan simpan dalam lemari es selama beberapa jam. Setelah cukup dingin, letakkan daun tersebut langsung di atas sendi yang terasa nyeri. Anda bisa membungkusnya dengan kain tipis atau perban agar tetap menempel, lalu diamkan selama 20 hingga 30 menit. Ulangi 2 kali sehari untuk hasil terbaik. Jika ingin efek yang lebih maksimal, Anda bisa menekan permukaan daun dengan rolling pin sebelum mengompreskannya. Hal ini akan membantu melepaskan sedikit cairan alami dari daun kol yang meningkatkan penyerapan zat aktif ke kulit. Sebuah penelitian pada tahun 2022 menunjukkan bahwa pasien osteoartritis lutut yang rutin menggunakan kompres daun kol mengalami penurunan rasa nyeri yang setara dengan penggunaan gel dingin komersial. Lebih dari sekadar pereda nyeri, terapi ini juga membawa ketenangan karena bersifat lembut dan tidak menimbulkan efek samping. Kelebihan lain dari metode ini adalah biaya yang sangat rendah dan aksesibilitasnya. Daun kol bisa Anda temukan di pasar tradisional atau toko sayur terdekat. Ini adalah contoh sempurna bahwa perawatan yang efektif tidak selalu mahal atau rumit. Dengan mengintegrasikan kompres daun kol ke dalam rutinitas harian, Anda memberikan tubuh kesempatan untuk sembuh secara alami dan membuktikan bahwa solusi terbaik terkadang datang dari dapur sendiri. Bagi Anda yang mencari cara lembut dan alami untuk meredakan nyeri sendi dari dalam tubuh, teh herbal bisa menjadi pilihan yang sangat bijak.
Selain menenangkan pikiran, berbagai jenis teh juga memiliki kandungan antiinflamasi, antioksidan, dan analgesik alami yang membantu menenangkan sendi yang nyeri dan memperbaiki jaringan tubuh. Salah satu teh herbal paling terkenal adalah teh jahe. Jahe mengandung gingerol, senyawa fenolik yang memiliki efek antiinflamasi kuat. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi rutin teh jahe mampu mengurangi nyeri dan pembengkakan pada penderita osteoartritis maupun rheumatoid arthritis. Rasanya yang hangat dan menyegarkan membuatnya cocok dinikmati di pagi hari atau sebelum tidur. Selanjutnya, ada teh rosehip yang berasal dari buah mawar liar. Rosehip kaya akan vitamin C dan senyawa galaktolipid yang dikenal ampuh menurunkan inflamasi. Beberapa studi menunjukkan bahwa konsumsi teh rosehip secara teratur membantu memperbaiki fleksibilitas sendi dan mengurangi rasa sakit pada penderita radang sendi kronis. Teh lain yang tak kalah menarik adalah teh kulit pohon willow yang dijuluki sebagai aspirin alami. Kulit pohon ini mengandung salisin, zat yang mirip dengan bahan aktif dalam aspirin modern. Sejak zaman kuno, teh ini telah digunakan untuk meredakan demam dan nyeri, termasuk nyeri sendi kronis. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, cukup konsumsi salah satu jenis teh ini 1 hingga 2 kali sehari. Penting untuk tidak mencampur terlalu banyak herbal dalam satu waktu, dan amati reaksi tubuh setelah meminumnya. Bagi Anda yang sedang mengonsumsi obat medis, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter untuk menghindari potensi interaksi. Menyeruput teh herbal bukan hanya soal mengobati, tetapi juga momen berharga untuk merawat diri. Dengan meluangkan waktu sejenak untuk duduk, bernapas, dan menikmati minuman hangat, Anda secara tidak langsung mendukung proses penyembuhan tubuh dari dalam dan luar. Dalam dunia pengobatan alami, kunyit dikenal sebagai salah satu rempah paling kuat untuk mengatasi peradangan dan nyeri sendi. Bahan aktif utama dalam kunyit adalah kurkumin, senyawa yang memiliki sifat antiinflamasi, antioksidan, dan analgesik yang sangat kuat. Tidak heran jika kunyit telah digunakan selama ribuan tahun dalam praktik pengobatan tradisional India dan Asia Tenggara. Kurkumin bekerja dengan menghambat aktivitas enzim dan molekul penyebab inflamasi dalam tubuh, seperti COX-2 dan TNF-A. Senyawa ini membantu mengurangi pembengkakan pada jaringan sendi, mengurangi nyeri, dan bahkan melindungi tulang rawan dari kerusakan lebih lanjut. Dalam beberapa studi, kurkumin menunjukkan efektivitas yang setara dengan obat antiinflamasi non-steroid NSAID, tetapi tanpa risiko efek samping yang berat. Namun ada satu tantangan penting dalam mengonsumsi kunyit. Kurkumin sangat sulit diserap oleh tubuh. Untuk mengatasinya, banyak suplemen kunyit kini diformulasikan bersama piperin, senyawa dari lada hitam, yang terbukti meningkatkan penyerapan kurkumin hingga 2000%. Kombinasi ini menjadikan kunyit tidak hanya lebih efektif, tetapi juga lebih efisien dalam jumlah yang lebih kecil. Anda dapat mengonsumsi kunyit dalam berbagai bentuk. Sebagai bumbu masakan, minuman hangat seperti teh kunyit, atau suplemen kapsul. Untuk keperluan terapeutik, suplemen kunyit biasanya direkomendasikan dalam dosis antara 500 hingga 1000 mg kurkumin per hari. Tentunya, dosis ideal akan bergantung pada tingkat nyeri dan kondisi tubuh masing-masing. Meski kunyit umumnya aman, bagi sebagian orang bisa menyebabkan efek samping ringan, seperti gangguan pencernaan jika dikonsumsi dalam jumlah besar. Jika Anda sedang hamil, menyusui, atau menggunakan obat pengencer darah, sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan tenaga medis sebelum memulai konsumsi suplemen kunyit. Menjadikan kunyit sebagai bagian dari rutinitas harian adalah langkah cerdas dan alami untuk membantu tubuh melawan peradangan dari dalam. Dan yang lebih penting, Anda melakukannya dengan cara yang lembut, holistik, dan menyatu dengan gaya hidup sehat.
Selain dari makanan dan herbal, beberapa suplemen alami juga telah terbukti mampu mengurangi nyeri sendi secara efektif. Di antaranya, omega-3, SMA, dan capsaicin adalah 3 pilihan populer yang menawarkan manfaat unik masing-masing. Pertama, omega-3 adalah asam lemak esensial yang dikenal luas karena kemampuannya dalam mengurangi peradangan sistemik. Omega-3 bekerja dengan menurunkan produksi zat proinflamasi seperti leukotrien dan prostaglandin. Ikan laut dalam seperti salmon, makarel, dan sarden adalah sumber terbaik EPA dan DHA, 2 bentuk omega-3 paling aktif. Jika Anda tidak menyukai ikan, suplemen minyak ikan atau sumber nabati seperti biji chia dan kenari dapat menjadi alternatif yang baik. Selanjutnya, ada SAMe, S-adenosilmethionin, senyawa alami yang diproduksi tubuh dan terlibat dalam perbaikan jaringan, regulasi suasana hati, dan pengurangan nyeri. Penelitian menunjukkan bahwa suplemen SAMe dapat memberikan efek serupa dengan obat NSAID, tetapi dengan risiko efek samping yang jauh lebih rendah. Biasanya tersedia dalam bentuk kapsul. SMA direkomendasikan dalam dosis antara 200 hingga 800 mg per hari, tergantung kondisi individu. Yang penting, suplemen ini sebaiknya dikonsumsi saat perut kosong untuk penyerapan maksimal. Terakhir, capsaicin, senyawa aktif dari cabai, adalah solusi topikal yang semakin banyak digunakan. Ketika dioleskan ke kulit dalam bentuk krim, capsaicin menurunkan kadar substance P, zat kimia yang menghantarkan sinyal nyeri ke otak. Dengan menurunnya zat ini, rasa sakit pun berkurang secara bertahap. Untuk hasil optimal, krim capsaicin digunakan 2 hingga 4 kali sehari pada area sendi yang nyeri. Efek hangat atau sedikit perih di awal pemakaian adalah hal wajar dan biasanya akan berkurang seiring waktu. Ketiga pendekatan ini, omega-3, SAMe, dan capsaicin, dapat digunakan secara terpisah atau dikombinasikan, tergantung kebutuhan Anda. Namun, selalu penting untuk berkonsultasi dengan tenaga medis sebelum memulai suplemen baru, terutama jika Anda sedang menggunakan obat lain. Dengan pilihan alami yang terbukti secara ilmiah ini, Anda memiliki lebih banyak alat dalam perjalanan menuju sendi yang lebih sehat dan hidup yang lebih aktif. Yoga bukan sekadar latihan fisik, tetapi merupakan pendekatan menyeluruh yang menggabungkan pernapasan, gerakan lembut, dan kesadaran tubuh. Untuk penderita nyeri sendi, yoga adalah alat terapi alami yang luar biasa karena mampu meningkatkan fleksibilitas, meredakan ketegangan otot, dan mengurangi stres, yang semuanya berkontribusi pada pengurangan peradangan. Banyak nyeri sendi kronis tidak hanya berasal dari peradangan, tetapi juga dari ketidakseimbangan otot, postur tubuh yang buruk, dan kurangnya pergerakan. Yoga membantu memperbaiki semua aspek ini melalui serangkaian pose yang dirancang untuk membuka, menguatkan, dan meregangkan tubuh secara seimbang. Misalnya, pose seperti child's pose, cat cow, dan bridge sangat efektif untuk mengurangi tekanan di punggung bawah dan sendi pinggul. Salah satu keuntungan terbesar dari yoga adalah kemampuannya dalam mengelola stres. Stres kronis memicu produksi hormon kortisol yang memperburuk peradangan dan memperlambat penyembuhan. Dengan mengatur pernapasan dan fokus pikiran, yoga membantu menenangkan sistem saraf dan menciptakan ruang bagi tubuh untuk pulih secara alami. Studi klinis menunjukkan bahwa pasien osteoartritis yang mengikuti kelas yoga rutin mengalami penurunan nyeri, peningkatan fleksibilitas sendi, dan kualitas hidup yang lebih baik. Bahkan hanya dengan latihan selama 15-30 menit sehari, manfaatnya bisa dirasakan dalam beberapa minggu. Bagi pemula, Anda tidak perlu melakukan pose yang kompleks. Fokuslah pada gerakan dasar, lakukan perlahan, dan dengarkan batas tubuh Anda. Gunakan alat bantu seperti bantal, selimut, atau balok yoga untuk mendukung kenyamanan dan keamanan selama latihan. Lebih dari sekadar olahraga, yoga adalah bentuk perhatian diri yang lembut dan penuh kasih. Dengan praktik yang konsisten, Anda tidak hanya mengurangi nyeri sendi,
tetapi juga membangun koneksi baru antara tubuh dan pikiran. Sebuah langkah penting menuju penyembuhan yang utuh dan berkelanjutan. Pijat telah lama dikenal sebagai metode alami yang efektif untuk meredakan nyeri otot dan sendi. Namun, ketika dikombinasikan dengan minyak zaitun ekstra virgin, manfaat pijat bisa meningkat secara signifikan. Minyak zaitun tidak hanya membantu memperlancar gerakan tangan saat memijat, tetapi juga mengandung senyawa antiinflamasi yang dapat menembus jaringan dan membantu meredakan peradangan secara langsung. Salah satu senyawa kunci dalam minyak zaitun adalah oleokantal, zat alami yang memiliki efek serupa dengan obat antiinflamasi non-steroid, NSAID, seperti ibuprofen. Oleokantal bekerja dengan menghambat enzim penyebab peradangan, sehingga nyeri dan bengkak pada sendi dapat berkurang secara bertahap. Selain itu, kandungan vitamin E dalam minyak zaitun juga membantu menjaga kesehatan kulit dan jaringan ikat. Untuk melakukan pijat terapi ini di rumah, cukup panaskan sedikit minyak zaitun hingga hangat. Bukan panas, lalu oleskan ke bagian tubuh yang nyeri. Gunakan gerakan melingkar dan tekanan lembut selama 10 hingga 15 menit. Fokus pada area yang terasa kaku atau tegang. Pijat bisa dilakukan 1 hingga 2 kali sehari, tergantung tingkat nyeri yang Anda alami. Efek menenangkan dari pijat bukan hanya berasal dari sentuhan fisik, tetapi juga dari proses relaksasi yang tercipta. Saat tubuh merasa rileks, hormon stres menurun, sirkulasi darah meningkat, dan sistem imun bekerja lebih optimal. Inilah alasan mengapa pijat rutin tidak hanya membantu mengurangi rasa sakit, tetapi juga meningkatkan kualitas tidur dan suasana hati secara keseluruhan. Meskipun terlihat sederhana, terapi ini memiliki potensi besar sebagai bagian dari perawatan jangka panjang. Anda tidak membutuhkan alat khusus atau biaya mahal, hanya sebotol minyak zaitun dan sedikit waktu untuk merawat tubuh Anda sendiri. Menjadikan pijat dengan minyak zaitun sebagai bagian dari rutinitas harian bukan hanya tentang menghilangkan nyeri, tetapi juga membangun koneksi lembut antara tubuh, ketenangan, dan penyembuhan alami yang berkelanjutan. Akupunktur adalah salah satu bentuk pengobatan tradisional Tiongkok yang telah digunakan selama ribuan tahun untuk mengatasi berbagai keluhan kesehatan, termasuk nyeri sendi dan otot. Metode ini melibatkan penyisipan jarum-jarum halus ke titik-titik tertentu di tubuh dengan tujuan merangsang sistem saraf, memperlancar aliran energi, dan mengaktifkan proses penyembuhan alami tubuh. Menurut prinsip tradisional, tubuh memiliki jalur energi yang disebut meridian. Dan saat aliran energi, qi, di jalur ini terganggu, maka akan timbul rasa sakit atau ketidakseimbangan. Akupunktur bertujuan memulihkan keseimbangan tersebut dengan menstimulasi titik-titik tertentu agar tubuh mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Namun, efektivitas akupunktur tidak hanya diakui dalam filosofi Timur. Dalam dunia medis modern, penelitian telah menunjukkan bahwa akupunktur mampu merangsang pelepasan endorfin, hormon alami tubuh yang bertindak sebagai pereda nyeri. Selain itu, teknik ini juga membantu meningkatkan sirkulasi darah lokal, mengurangi ketegangan otot, dan menekan produksi zat-zat penyebab peradangan. Sebuah studi pada pasien osteoartritis lutut menemukan bahwa mereka yang menjalani terapi akupunktur secara rutin mengalami peningkatan fungsi sendi dan penurunan nyeri yang signifikan, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Hasil ini menunjukkan bahwa akupunktur dapat menjadi pilihan efektif sebelum mempertimbangkan penggunaan obat atau prosedur invasif seperti operasi. Biasanya, satu sesi akupunktur berlangsung antara 20 hingga 40 menit. Beberapa orang mungkin memerlukan beberapa sesi sebelum merasakan perubahan nyata, tergantung pada tingkat keparahan dan kondisi masing-masing. Yang penting, pastikan Anda memilih praktisi akupunktur yang berlisensi dan berpengalaman untuk menjamin keamanan dan hasil terapi. Selain manfaat fisik, banyak pasien juga merasakan efek ketenangan mental dan peningkatan kualitas tidur setelah terapi ini.
Akupunktur bukan hanya sekadar penanganan gejala, melainkan pendekatan menyeluruh yang merangkul keseimbangan tubuh dan pikiran. Sesuatu yang sangat penting dalam proses pemulihan jangka panjang. Setelah menjelajahi berbagai metode alami dalam meredakan nyeri tulang dan sendi, kini Anda telah memiliki 12 pilihan yang tidak hanya aman, tetapi juga efektif dan dapat diterapkan langsung dari rumah. Mulai dari perubahan pola makan, penggunaan bahan-bahan dapur, terapi fisik seperti yoga dan pijat, hingga suplemen alami dan pengobatan tradisional seperti akupunktur. Semua pendekatan ini dirancang untuk membantu tubuh Anda menyembuhkan dirinya sendiri secara perlahan namun berkelanjutan. Yang membedakan metode-metode ini dari pengobatan kimia konvensional adalah sifatnya yang menyeluruh. Tidak hanya mengatasi gejala, tetapi juga memperbaiki akar masalah, memperkuat sistem tubuh, dan mengembalikan keseimbangan alami. Terlebih lagi, semua metode ini mendukung rutinitas sehat yang sangat relevan untuk memperbaiki kesehatan lansia, baik secara fisik maupun mental. Menjaga kesehatan lansia bukan hanya soal mengurangi rasa sakit, tetapi juga tentang memberikan mereka kualitas hidup yang lebih baik, kemampuan untuk bergerak tanpa rasa takut, tidur lebih nyenyak, dan menjalani hari-hari dengan rasa percaya diri. Dengan menerapkan satu atau beberapa dari 12 metode ini secara konsisten, Anda sedang membangun dasar untuk hari tua yang lebih aktif, mandiri, dan penuh makna. Namun perlu diingat, hasil tidak selalu datang secara instan. Setiap tubuh memiliki kecepatan pemulihan yang berbeda. Yang terpenting adalah komitmen Anda untuk terus mencoba, mengevaluasi, dan mendengarkan kebutuhan tubuh sendiri. Dalam proses ini, bahkan langkah kecil seperti secangkir teh jahe atau sesi yoga ringan bisa membawa dampak besar bagi kenyamanan jangka panjang. Di bagian akhir video ini, kami akan mengajak Anda untuk membagikan cerita dan pengalaman. Karena siapa tahu, perjalanan Anda bisa menginspirasi dan membantu orang lain yang sedang berjuang melawan nyeri sendi. Kami percaya bahwa setiap orang memiliki cerita, termasuk Anda. Mungkin Anda sudah mencoba salah satu dari metode yang kami bagikan. Atau mungkin Anda punya cara alami lain yang telah terbukti membantu meringankan nyeri sendi dalam kehidupan sehari-hari. Apapun itu, kami ingin mendengarnya. Silakan bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Cerita Anda bisa menjadi sumber semangat dan harapan bagi orang lain yang sedang berjuang menghadapi nyeri tulang dan sendi. Terkadang, satu kalimat sederhana dari seseorang yang pernah merasakan hal serupa bisa memberi kekuatan luar biasa bagi mereka yang sedang merasa putus asa. Dan jika Anda merasa konten ini bermanfaat, jangan ragu untuk menekan tombol like dan subscribe. Dukungan Anda membantu kami untuk terus menghadirkan konten seputar gaya hidup sehat, pengobatan alami, serta topik-topik penting lainnya yang berkaitan dengan kesejahteraan sehari-hari. Terutama bagi mereka yang ingin menjaga tubuh tetap aktif dan bugar seiring bertambahnya usia. Kami juga rutin membagikan tips terbaru, panduan praktis, dan hasil riset terkini dalam bentuk video edukatif yang mudah dipahami dan langsung bisa diterapkan. Dengan berlangganan saluran ini, Anda tidak hanya mendapatkan informasi terpercaya, tetapi juga bergabung dalam komunitas yang peduli terhadap kesehatan dan penyembuhan alami. Jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan konten terbaru dari kami. Setiap video kami dibuat dengan harapan dapat menjadi teman Anda dalam perjalanan menuju hidup yang lebih seimbang, bebas dari ketergantungan obat, dan penuh energi untuk menjalani hari. Mari kita jaga semangat bersama, berbagi ilmu, dan membangun masa depan yang lebih sehat. Dimulai dari hal-hal kecil hari ini. Perjalanan menuju tubuh yang lebih sehat, sendi yang lebih kuat, dan pikiran yang lebih tenang bukanlah perjalanan yang instan. Ia adalah rangkaian dari keputusan-keputusan kecil setiap hari, memilih makanan yang lebih alami, meluangkan waktu untuk bergerak, merawat tubuh dengan lembut,
dan memberi ruang bagi diri sendiri untuk bernapas dan pulih. Jika hari ini Anda memulai dengan satu perubahan kecil saja, seperti secangkir teh herbal, 5 menit yoga ringan, atau mengoleskan minyak zaitun ke sendi yang nyeri, itu sudah merupakan langkah besar. Setiap tindakan sederhana yang Anda lakukan adalah investasi jangka panjang bagi tubuh Anda. Kami ingin mengingatkan Anda bahwa tubuh manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Yang dibutuhkan hanyalah perhatian, kesabaran, dan konsistensi. Jangan berkecil hati jika hasilnya belum terasa dalam seminggu. Teruslah mencoba, dengarkan tubuh Anda, dan hargai setiap kemajuan sekecil apapun. Usia bukanlah batas, melainkan fase kehidupan yang bisa dijalani dengan penuh makna. Dengan pendekatan yang tepat, Anda tetap bisa aktif, mandiri, dan bahagia di usia berapapun. Semua metode yang telah kami bahas dalam video ini tidak hanya relevan untuk meredakan nyeri, tetapi juga mendukung kesehatan lansia secara menyeluruh, fisik, mental, dan emosional. Kami berharap Anda melanjutkan perjalanan ini dengan semangat baru. Dan siapa tahu, langkah kecil Anda hari ini akan menjadi inspirasi besar bagi orang lain di sekitar Anda. Terima kasih telah bersama kami hingga akhir. Semoga setiap informasi yang kami bagikan menjadi cahaya bagi jalan Anda menuju hidup yang lebih sehat, nyaman, dan penuh harapan.